ngeri, 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 ngeri. Wah, ini kita benar-benar di tengah kabar buruk, di tengah cobaan. Aduh, kabar baik dan berkat-berkat melimpah ya. Oke, kita sudah live sekarang. Saya menyapa dulu teman-teman di live chat dan di live zoom ya. Haleluya. Sebentar, saya mute all dulu. Luar biasa. Saya lagi bergirang sekali hari ini ya, lagi sukacita. Waduh, sampai saya mau terharunya tuh nggak habis-habis ya. Iya. Oke, sebenarnya juga senang loh Pak. Iya Pak, makanya Pak, di tengah-tengah semua badai pencobaan ya. Oke, kita menyapa dulu teman-teman di live chat YouTube dan Zoom di seluruh dunia. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, dan Mongolia. Shalom yang ada di Amerika dan yang sedang menikmati suaka di Amerika. Ya, kawan kita tuh, Saifuddin Ibrahim. Juga shalom untuk yang ada di Brasil, Argentina, Amerika Latin, ya, Panama, Pulauan Hawaii, Kanada. Shalom yang ada di Australia. Wah, ini Pak David sudah di Australia nih ya. Sudah happy dia di Australia. Nanti keluarganya juga mau nyusul, luar biasa. Pak David nanti akan membuka komunitas ya dengan Pak Weles. Membuka komunitas kita ya, komunitas kita untuk Australia ya, luar biasa. Shalom Australia, New Zealand, Pulauan Salomon, Timor Leste, Papua Nugini. Shalom yang ada di Cina, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Shalom Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma. Shalom semua yang ada di Iran dan Dubai. Luar biasa, Tuhan Yesus amat sangat baik buat kita semua. Dan tidak lupa shalom buat Papua Barat ya. Saya belum tahu apa besok bisa Pak Ponto, karena ini Pak Ponto lagi sibuk sekali. Mudah-mudahan bisa besok bicara masalah Papua. Kalau nggak bisa kita buat hari Selasa ya. Pokoknya kita tunggu sampai benar-benar kumpul semua ya. Kalau besok nggak bisa, berarti kita live bareng dengan Pavel ya. Dengan Pavel kita live bareng. Nah, malam ini tema kita, wah serem kali ini ya. Wah, ini Pak Jenderal ini ternyata punya kroni baru. Ya, punya selingkuhan baru sekarang Pak Jenderal ini. Pak Jenderal kita, pengajar kita Pancasila, guru Pancasila, negarawan 62. Punya selingkuhan baru di Malang sekarang. Luar biasa kan. Nah, tema kita malam ini adalah 3 desa dibaptis oleh Evangelis Junias Koping dan Pastor Khairul Anwar alias Pastor Tembel Arema. Wah, ngeri nih Pak. Ternyata dosen kita ini bukan cuman seorang guru Pancasila, namun juga seorang penginjil ya. Nah ini tentu ada ini ya, project koordinatornya ya Pastor Tembel Arema ini ya kan. Iya. Pastor Khairul Anwar nih project koordinatornya ini ya. Biang keroknya kan dia selalu kan. Kalau daerah sana biang keroknya pasti dia, kalau saya Jawa Timur dah bohongnya. Enggak dulu, enggak sekarang, jadi biang kerok terus pokoknya. Nah, luar biasa. Sebenarnya Pastor Tembelnya mana nih? Sudah masuk belum nih? Khairul. Saya lagi cari juga Pak. Pakai nama apa ya? Oh, dia belum punya linknya. Oh, pantesan dia nelpon terus punya linknya. Sebentar. Dia belum punya linknya. Pantesan minta linknya dia. Ya, sudah saya kasih linknya tuh ya. Mudah-mudahan masuk. Nah, malam ini kita akan seperti kita ada mau bicara 2 hal ya. Satu masalah keberanian Panglima TNI ya, Jenderal Andika Perkasa. Saya cukup terkejut ketika beliau menghapuskan peraturan bahwa keturunan PKI dulu kan tidak boleh menjadi TNI. Nah, sekarang diizinkan karena ada kata underbow itu tadi ya. Ternyata tidak ada regulasi undang-undangnya, tidak ada kata underbow. Nah, namun di satu pihak masih ada hal-hal yang kontroversial ya, yang polisi penerimaan TNI misalnya. TNI itu anggota TNI itu nggak perlu bisa berenang, itu konyol. Kalau tentara nggak bisa berenang itu buat saya konyol sekali ya.
penuh air besar. Ini bukan hoax ya, bukan hoax. Ini terjadi. Nanti kita tunjukkan foto-fotonya ya. 3 desa benar-benar dibaptis ini, ya. Kita mau support pelayanan 3 desa ini juga ya. Ngeri. Nah, saudara, Pak, jadi Anda lihat ya. bayang Pak. Hah? Belum. Bayang mulai. Kebablasan gimana nih? Sebentar. Wah, terima kasih. Itu. Ya, Pak Hawe. Ya. Ya, Pak Hawe berdoa deh. Malah, waduh. Wah, nggak benar. Oke. Langsung. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami juga ikut bergembira Tuhan bahwa nyata Engkau menyertai anak-anak-Mu, Engkau menyertai apa yang Engkau telah firmankan dalam hidup kami, bahwa Engkau selalu menyertai orang-orang yang setia, orang-orang yang mau menjalankan firman-Nya, dan biarlah segala apapun yang akan disampaikan ini kegembiraan hati, bahwa mereka telah menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Kami hanya mengucapkan terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Nanti kita akan mendengar sendiri kesaksiannya Pak Khairul Anwar dengan Pak Julius Tobing. Ya, kita akan dengar sendiri. Di samping itu kita masih tetap ya, ini kan hari Pancasila, hari belajar Pancasila ya. Lalu bagaimana supaya kita ya bukan mengagamakan mereka, tapi kita benar-benar membangun kehidupan mereka ya. Kita nanti akan dengarkan saksinya Pastor Khairul Anwar alias Pastor Tembel Arema dengan dosen kita ya. Kebetulan dosen kita sedang menginap dan lagi bareng-bareng nih sama selingkuhannya yang baru nih. Wah, luar biasa. Tapi selingkuhannya ini bukan selingkuhan cabul, bukan janda, enak aja loh. Ini selingkuhannya ini benar-benar seorang pelayan Tuhan yang luar biasa diurapi Tuhan ya. Kita dulu pernah support dan kita selalu support ya. Dengan saya Budi pun kita selalu support, ya kan? Kita selalu support. Jangan biarkan orang itu, jangan biarkan ya pengkhianatan, adu domba bisa memecah belah kita, nggak bisa ya. Tapi kalau kritik mah tetap kritik. Emang orang nggak boleh dikritik, boleh saja. Yang penting jangan sampai adu domba, jangan sampai kita memaki-maki ya. Apalagi kita memaki-maki Saifuddin atau Yosua Tewu di sini, kita nggak pernah ya. Kibet pun kita nggak pernah maki-maki ya, enak aja loh. Kita nggak pernah maki-maki Kibet, dia ngomong sembarangan. Kita nggak pernah. Kita mengkritik boleh-boleh saja, hamba Tuhan yang dikritik, apalagi kalau hidup hedonisme ya kita kritik, ya kan? Cuman jangan suka ungkit-ungkit masa lalu orang lain ya. Kalau orang-orang yang suka ungkit masa lalu orang lain itu adalah iblis. Ya, kenapa? Karena dia tidak siap dengan perubahan. Masa lalu dia taruh di belakang. Kita masih menghadap masa depan. Ya, saya bisa ungkap masa lalunya orang-orang ya, banyak apa-apa itu saya ungkap semua. Tapi saya kan juga punya masa lalu yang tidak baik, walaupun sudah saya buka semua. Buat apa? Ya, kita ungkap masa lalu orang lain ya. Saya nggak lagi cerita Yosua Tewu, saya lagi cerita umum. Anda itu kalau lagi cerita apa, mumpung kepikirannya Amin Wijaya, kepikirannya Yosua Tewu. Jangan, kita lagi bicara secara general. Bukan masalah Yosua Tewu, bukan masalah Amin Wijaya, ada. Kita lagi cerita hari ini ya. Kita lagi cerita secara umum general ya. Nah, kita kabar baik yang lain tadi sudah saya sampaikan sebelum live. Rekening gereja Agios sudah dibuka ya, sudah berhasil dibuka ya, dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita tayangkan sehingga bisa kita tampilkan ya tiap minggu juga ya, tiap minggu kita tampilkan laporannya. Bukan nama pribadi lagi, selama ini kan saya nggak berani buka karena masih rekening pribadi terus, nanti nggak enak ya, kita
juta, 122 juta ya tepatnya ya. Dan untuk ini apa namanya? Untuk diakonia saldonya tersisa 170 juta ya untuk diakonia. Sebentar ya, saya tampilkan sebentar ya. Ini untuk laporan dulu, nanti kemudian Pak Jinisun kasih laporan general ya. Sebentar, Penatua Damaris, mana grup Penatua? Ya, ini ya. Saldo akhir kita 290 juta, ya mutasi kreditnya 500. Oh, saya ini aja ya, saya upload aja ya. Jadi tujuannya saya adalah saya mau bilang ya, saldo 31 Maret ya, bahwa saya berharap saudara menabur lebih giat lagi. Haleluya, jangan khawatir duitnya nggak akan masuk ke saya atau masuk ke Amin Wijaya ya. Jangan takut, uang persembahan Anda tidak akan masuk ke saya atau masuk ke Amin Wijaya ya, nggak akan ya. Tetapi akan dikelola dengan profesional ya. Anda yang butuh ngecek laporan pembukuannya, Anda boleh tanya ke penatua pengurus Damaris ya. Bisa langsung kontak Damaris. Nah, boleh kantor. Tetapi syaratnya Anda juga harus seorang donatur. Kalau Anda bukan donatur, nanya-nanya, ya repot. Buat apa Anda nanya-nanya kalau bukan donatur? Kalau Anda donatur, Anda boleh nanya, ya. Diyakin kalau kepingin tahu keuangannya Damaris, boleh nanya, ya. Boleh. Harus dibuka. Kebetulan kita lagi audit, ya. Nanti setelah audit, nanti malam, ini kan sekarang sore nih, ya, itu masih terang benderang di belakang saya. Di belakang saya masih terang benderang. Ya, nanti malam saya bikinkan website Damaris. Nanti laporan keuangan itu saya tampilkan PDF-nya ya di website itu supaya Anda bisa mengaksesnya ya. Supaya nggak tergantung nungguin saya. Kadang-kadang saya kelupaan, kadang-kadang saya nggak live itu kan, message dalam jadinya. Nah, jadi itu nanti ada website-nya Damaris. Kita akan buka semua laporan keuangan, juga pembukuan ya. Itu akan kita tampilkan dengan format, nanti saya belum tahu bagaimana, nanti kita tanya sama orang auditnya yang safety bagaimana, yang aman ya. Dan kabar baik lainnya, wah banyak banget kabar baiknya ya. Kabar baiknya banyak banget di kita nih. Tadi rekening gereja, tenda kita sudah survei, kita minggu depan kita akan menghadap ke wali kota Jakarta, mana tuh? Dan Mogot, saya lupa deh pokoknya itu ya. Kita akan menghadap ke wali kota dan akan menghadap ke PBB ya untuk mengurus perizinan. Kita ngurusin imigran juga ke Kodim ya. Kita akan memperbaiki fasilitas di sana. Kita akan support imigran yang di sana yang dari Rohingya itu dan Afghanistan, dan juga kita bikin tenda-tenda singgahan untuk para fakir miskin ya, tunawisma ya, dan pengemis yang luntang lantung di Jakarta itu ya. Nah, kita akan bikin itu ya, kerjasama dengan Kodim dan juga kerjasama dengan PBB untuk yang masalah imigrannya. Nah, karena itu lokasinya sama, cuman nanti beda ininya. Oke, kita akan lanjut panggilan-panggilan kepada Pastor Khairul Anwar. Mana nih Pastor Khairul Anwarnya nih? Udah masuk belum ya? Beta Maluku, cek dulu, cek sound. Beta Maluku. Halo, shalom Pak Paul. Asli ya. bukan KW. Oke, asli, oke. Jangan lupa Pak Paul, channel apa itu Pak Paul? Wah, ini channel anti korupsi, Beta Maluku Channel. Kapan kita live bareng lagi nih? Mau Sabtu ini Pak? Sabtu enggak, besok. jangan. Jangan, Minggu depan aja. Minggu depan. Minggu depan siap. Sabtu besok saya rencananya kalau jadi ke Belgia, kalau enggak kita mau rekaman soalnya. Kita lagi coba Iya, oke. baru soalnya. Oke. Sebentar, ini saya lagi cari Pak Khairul Anwar nih, mana Pak Khairul? Belum masuk. Shalom Pak Paul. Pak Khairul. Halo Mak. Sebentar ya, kok Pak Khairul belum masuk ya? Pak Putih belum masuk ya sama Pak Santi Amar ya? Belum, Pak. Belum masuk ya? Ini Pak
masuk, Pak Tony sudah masuk. Kita mau dengarkan kesaksian dari ini ya, dari Pak Khairul Anwar ini soalnya nih. Izin Pak Oh ya, Pak Paul. Pendeta Jimison dulu aja, Pak Pendeta Jimison laporan dulu deh sambil saya siapkan ya. Oke, Jakarta Barat silakan, Jakarta Barat 1, Dereng atau Bu Esther silakan laporan. Ya, shalom. Selamat malam Pak Paul. Ya, Selamat malam Jakarta Pak. Barat, luar biasa. Ya, Jakarta Barat 1 baru saja menyelesaikan berbagi nasi dari daerah Grogol sama Juanda. Terima kasih untuk para donatur, terima kasih untuk Yayasan Damaris, semakin jaya, semakin luar biasa. Proyek-proyeknya Pak Paul juga semakin dahsyat, semakin luar biasa juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih tim Diakonia Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati kalian, meluputkan kalian dari mara bahaya dan segala penyakit. Kiranya keberkatan Tuhan menyertai kalian semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Paul kesempatan yang telah diberikan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendonasikan ya 1.600 pack nasi bungkus yang terdiri dari Bekasi 2, 100, Bekasi 3, 100, Bogor Kota 100, Depok 2, Depok 3 masing-masing 100, Depok 2 masih di jalan, masih berbagi, Jabar 1, Jabar 2 masing-masing 100, Jakpus 100, 100, Jakpus 5, 100, Tangerang Kota 100, Bandung 1, Bandung 2 masing-masing 100, Sukabumi 100, Surabaya 2, 100, Gersik 100, Medan 3, 100. Jadi total 1.600 pack sudah kita donasikan pada malam hari ini. Sementara yang masih berjalan adalah Depok 2, Pak Mulia. Terima kasih kepada semua para donatur yang senantiasa menabur di bagian Yayasan Indonesia. Dan donasi Bapak Ibu semua kami telah salurkan. Bapak Ibu bisa mengikutinya di live Zoom Dr. Mesos. Maupun ada beberapa diaken yang akan ikut juga di daerah kubrak-kubrak. Tapi lebih banyak kalau Bapak Ibu ingin menyaksikan adalah di Dr. Mesos. Kiranya segala usaha pekerjaan Bapak Ibu apapun yang dikerjakan, seturut kehendak Tuhan mendatangkan berkat dan sukacita yang berkelimpahan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Paul. Demikian laporannya. Silakan lanjut. Masih unmute Pak Paul. Masih unmute. Oke, Depok 2 silakan reporter kita Delarwa. Wah, ini udah kita cupin dulu nih, Pak. Salam Pak Pol. Salam. Iya, salam semuanya yang ada di Nitro 26 dan rombongan Negarawan 62. Tim Diakonia Depok 2, kami usai sudah berdiakonia malam ini, Kamis 31 Maret 2022. Dengan mendistribusikan donasi-donasi daripada saudara-saudara kita yang menabur di Yayasan Damaris Pancasila Indonesia berupa nasi box sebanyak 100 pack yang sudah kami salurkan bagi saudara-saudara kita seperti para pengamen, anak-anak jalanan, pemulung, ada 1-2 orang homeless. Puji Tuhan, kami sudah selesai melakukannya dengan senang hati. Rute yang kami sasar pada malam hari ini adalah Jalan Raya Meruyung, kawasan Cinere dan sekitarnya, kawasan Gandul dan sekitarnya, dan Pangkalan Jati dan sekitarnya. Terus kami menuju sampai Parung Bingung merupakan pemberhentian kami terakhir. Sudah kami selesai lakukan. Kami berterima kasih bagi Yayasan Damaris Pancasila Indonesia telah mempercayakan tugas ini kepada tim Diakonia Depok 2. Kami berdoa senantiasa Indonesia diberkati dengan adanya proyek-proyek seperti ini. Demikian Pak Pol, Pendeta Jimmy yang bisa kami laporkan langsung dari kawasan Parung Bingung Depok. Salam semuanya. Oke, terima kasih Pak Mulia dengan tim yang ada. Tuhan Yesus memberkati, memelihara masa tua. Biarlah kesehatan senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Hairul Anwar sudah masuk tuh Pak. Ya, mohon maaf, kami sekaligus juga mohon pamit dari Zoom ini. Terima kasih. Ya. Pak Hairul Anwar sudah Tuhan masuk. Yesus memberkati Depok 2 dan Jakarta Barat 1. Luar biasa, dan juga Jakarta Barat 2 dan tim Diaken 2, Diaken 1, dan juga para host yang tadi Diaken 1 dan para dokter, Sostenes, Dr. Regen, Dr. Vivina, Dr. Andrian, ya. Ini kita belum sempat meeting, padahal ini udah mau beli tenda ya untuk balai pengobatan kita di Daan Mogot ya. Kita harus meeting cepetan, kalau enggak nanti kita telat nanti siapa yang mau tugas, bagaimana caranya, dan bagaimana pembagiannya nanti ya kan, dan pembagian
God bless you all. Dan program-program ini adalah program-program yang Tuhan berikan buat kita semua, kita jalankan, ya untuk memberkati Indonesia. Artinya, kalau kita bilang kasih itu bukan ngungkit masa lalunya orang. Kasih itu bukan kita mengkritik, tapi tanpa solusi. Kritikan itu harus dengan solusi ya. Ya, kasih itu nggak berebut uang, ya. Kasih itu tidak usah berebut uang, ya nggak usah berebut. Pak Paul, Ya. mohon Ya, izin pamit. Ya. Pak Paul. Luar biasa, Pak Tasimi. Terima kasih. Terima kasih. Sabtu meeting buat ini, Ya, buat rencana bulan ini ya, bulan Maret ini, bulan April ya. oke, siap Pak Paul. Terima kasih. Ya, sebentar, tadi saya lupa ambil ini. Sebentar ya, saya lupa ambil ininya. Ya, kita dengarkan dulu kesaksian dari sahabat kita, Pastor Khairul Anwar alias Pastor Tembel Arema. Mana nih? Oh, videonya nggak ada. Pastor Khairul Anwar, videonya belum ada. Siap. Nah, gila kone. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini gimana nih? Kok kalian berdua jadi selingkuhan ini bagaimana ini? Aduh, bikin saya cemburu saja ini. Kita sampai sana itu acaranya apa nih coba? Boleh ceritain? Kenapa? Ya bisa ada 3 desa diselingkuhi. Bisa ada 3 desa dibaptis, itu gimana ceritanya coba? Oh, ini kemarin itu ada orang yang sakit. Iya. Ya, banyak orang sakit di daerah Malang Selatan sana yang tidak dijangkau, dan mereka orang-orang yang nggak punya uang sudah pergi ke berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nah, terus saya ada juga waktu ketemu di jalan, orang itu mau meninggal, dibawa mobil, sudah kaku, badannya sudah kaku. Terus orang itu didoakan dalam nama Yesus mau, dan orang itu langsung bangun berdiri. Nah, dari mulut ke mulut di sana banyak yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Gitu, akhirnya. Nah, Tapi bukannya dalam nama Yesus bukan pakai itu ya, bukan pakai apa itu namanya itu, kundalini ya? Hah? Enggak, bercanda. Lanjut. Ya, jadi mereka terus itu ada yang suruh masuk itu orangnya. Itu saya kasih linknya itu tadi. Namanya siapa? Aji Laksona apa Aji siapa? Agus Sumarsono. Ya, itu. Oke. Itu yang satu kampung itu. Satu kampung terima Yesus ya, ini orangnya. Wih, mana nih? Panggilan untuk Pak Haji Sumarsono untuk menyalakan mikrofonnya. Nah, itu kemarin papanya itu sakit 9 tahun nggak sembuh-sembuh, kencing darah. Terus? Prostat sama telinganya tuli, terus rokokannya itu, nah itu Pak Haji Laksono itu, Marsono itu. Nah, itu sama keluarganya itu, semua. Mana dibawa kroni semua nih. Luar biasa. Salam Pak Paul. Pak Paul salam. Halo Pak Haji Sumarsono. Wah, ini betul-betul Jiwa yang diselamatkan. ini sampai heboh nih, Indonesia heboh nih ya. Jadi trending topik ini ya, 3 desa dibaptis ya. Ya benar. Luar biasa. Ini gara-gara beliaunya ini juga. Nah, itu papanya mana? Bapaknya yang sakit mana? Yang disembuhkan Tuhan Yesus mana, Bapak? Mana? Haleluya. Shalom Pak. Bapaknya Pak Slamet, mana? Pak, tunjukin
kasih. Berapa tahun Pak Slamet kencing darah? 9 tahun Pak, tidak sembuh-sembuh, saya kebawa ke dokter. Lah ke dokter ancam di operasi, saya takut pulang kembali, saya takut tidak berobat situ lagi. Lah, Terus operasi. terus sembuhnya kenapa? Selamkan Diselamatkan. Adus. Sampaikan dibaptis. Hebat sekali memberkati saya, mau sembuh. Dan langsung dari mulut ke mulut mereka dari kampung satu terus gitu. Dan kemarin itu juga bawa rombongan ke sini berapa puluh orang gitu ke rumah, disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itu keren. Nggak salah kita punya Tuhan Yesus yang keren. Luar biasa. Heboh ini trending topik ya. Ini teman-teman di sana lagi memviralkan, lagi gegeran sana ya rumahnya ya, ketolongan ya. Nah ini salah satu kabar baik yang saya dengar ya saudara, di tengah-tengah keruwetan yang kita dengar, saling memfitnah, rebutan janda, rebutan mamon ya, tapi ada orang-orang yang lurus hatinya, yang terus pokoknya kerja melayani, fokus sama Tuhan Yesus, akhirnya 3 desa dipanen ya. Sebentar saya mau tampilkan videonya ya. Ini Pak Haji Sumarsono pengen ngomong sesuatu nggak? Boleh nih, kita kasih ruangan berbicara nih, kesaksian boleh nggak nih? Gimana caranya Pak Haji? Kenapa? Boleh. Awalnya gini, Pak Ulsang, Ya. dan kami punya rekan kerja satu, dianya kan sakit bagian lutut, kan bengkak. Sudah seumuran saya nikah sekitar 12 tahun. Lututnya bengkak, ke dokter bolak-balik, dokter rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Dan telinganya kan dia awalnya kan suka selam di laut, cari udang gitu kan. Akhirnya gendang telinganya jebol gitu. Akhirnya dia tuli. Kupingnya tuli, lututnya ini bengkak nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh. Akhirnya saya bawa dia ke RPN, Rumah Pemulihan Nusantara di Malang Kota, yang diasuh oleh Bapak Khairul Anwar. Akhirnya pada saat dimandikan dia muntah-muntah, tapi nggak ada barang yang keluar dari mulutnya, nggak ada, cuma muntah-muntah aja. Ketika diangkat dari kolam tersebut langsung telinganya sembuh dan lututnya pun sembuh. Luar biasa memang. Maka dari situ orang di kampung saya kan namanya anak asuh saya itu kan Hadi, sudah terkenal, sudah tahu semua lah di kampung saya kalau dia itu sakit lutut gak sembuh-sembuh itu. Akhirnya semua orang pada tahu, akhirnya ikutlah ke kolam pembaptisan, dimandikan akhirnya sama Pastor Khairul Anwar. Terima kasih Pak Yesus, luar biasa. Bukan dibaptis di pemandian, tapi di laut, di sungai, di muara. Nah, ini saya tampilkan nih sebentar ya. Terus cerita lagi, sambil saya siapkan videonya. Itu di pinggir lautan, di muara. Iya, di muara nih ya, saya lihat nih, ada ini ya. Ada beberapa tempat, Pak Paulsan. Ya, Di Sono, Baliarjo, Pujarjo, ada 3 tempat. bentar ini. Terus, ini banyak nih videonya nih ya, saya tampilkan 4 ya, aja. Banyak sekali, Pak Paulsan. Banyak pertobatan di kampung saya. Sekali selam pada waktu itu sekitar 200 lebih mungkin.
Sampai nggak cukup. Berapa banyak? Banyak banget. Buset. Sekitar 200 lebih. Wih, wah rekor saya di kalah telat ini sama ini nih. Wah, saya kepatakan oleh kalian ini. Waduh, wah, luar biasa. Haleluya. Jadi saya tampilkan ya. Wah, serem kali nih. Ini saya tampilkan ya, sampai saya tampilkan nih. Mana nih? Saya tampilkan dulu. Sebentar foto janda ini saya hapus dulu nih foto jandanya. Ada foto janda. Aduh. Mana nih? Ting 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 ting. Stop. Bukan ini dulu ya mestinya ya yang dibaptis. Nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa deh. Saya sampaikan ya. Saya share screen nih. Oh, bentar, belum jadi co-host. Ulangi ya ini ya ini. Video pertama, kita sampaikan video kedua ya. Saudara-saudara yang mau baptis sekarang, luar biasa Tuhan bekerja di Lenggosono melalui hambanya Pak Koirul. Semuanya mau dibaptis semua nih ya. Yang baptis 100 lebih. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Lenggosono. Haleluya. Amin. Nah, nih. Luar biasa nih, ada lagi nih. Sebentar saya pilihkan dulu. Caranya gimana nih? Swingnya dibalik Pak, diputar. Oh, ini. Nah, Ya, ya. dan main. Sampai Oh. 5 kali penyelamat. Satu kali nggak cukup. Oke. Sampai 5 kali. Ini rekor saya Indonesia kalah telak ini. Ya, rekor baptisan saya di Indonesia nih. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat. Wah, ini yang saya lihat ya. Saya bilang Indonesia kan dituai dalam tahun-tahun ini. Yang nuai itu bukan pendeta-pendeta besar macam Gilbert, tapi pendeta-pendeta yang begini-begini nih, pendeta-pendeta jalanan begini nih, yang nuai nih ya. Aduh. Saya bukan pendeta, Pastor. Pendekar. Pendek tekar, ya kan? Luar biasa. Wah, luar biasa Tuhan Yesus dimuliakan ya. Yang ini loh, nggak banyakan ngomong, nggak banyakan rebutan duit, nggak kebanyakan gegeran, nggak banyakan rebutan janda. Pokoknya silent ke jalan, duet, baptis. Ini yang benar ya. Waduh, ini saya berharap teman-teman YouTubers yang lainnya terinspirasi. Jangan takut
tim juga sudah singgah di sana. Ini sedang bikin ininya ya, bikin semuanya supaya rapi. Kita juga mau support ya. 3 desa ini kita mau support juga ya. Bagaimana kita pikirkan ya, orang-orang kalau sudah masuk dalam komunitasnya kita pikirkan bagaimana mereka bisa juga sejahtera, bagaimana mereka bisa datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kasihnya itu nggak cuma omdo, nggak cuma pura-pura ya. Wah, luar biasa. Apalagi nih Pak Khairul Anwar, boleh cerita nih? Ya, di sana itu banyak yang mereka panen gagal, terus mereka yang ekonominya lagi sepi. Ketika mereka mau mandi semua, langsung perekonomiannya itu naik. Pertanyaannya naik. Itu banyak, biar Pak Aji sendiri sama itu orang-orang sana yang bersaksi, jangan saya. Saya kan cuman alatnya saja. Saya cuman isone ngadusi tok, didusi tok. Bagaimana tuh ceritanya tuh Pak Aji? Silakan cerita lagi Pak Aji. Ini Luar biasa. Pastor di sana itu banyak yang setelah dimandikan pada cerita ke saya, datang ke rumah ngomong. Biasanya itu kan di sana kan cengkeh banyak, panen cengkeh gitu kan, sistemnya kan ada sewa yang kan banyak macam-macam. Ada yang hanya dikasihkan saja, itu kan mustahil, bener. Ada yang dikasihkan saja, suruh manen gitu. Pokoknya berkat tidak terduga itu sering terjadi gitu. Orang-orang cerita sama saya gitu, seperti itu. nggak mungkin. Maksudnya saya, Pak. Oh, kamu. John 16 itu yang gimana? Terima kasih. Baterai BS itu ya? Siap, 141. Dulu baterai BS kan? Siap. Oh, sekarang Batalion. Ya, lanjut dulu. Tadi ini Pak Jenderal kebuka tadi mikrofonnya Mas ini. Lanjut Pak Haji. Sorry. Aku masih banyak lagi, Pastor, banyak lagi sebenarnya yang kejadian-kejadian yang kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata Tuhan bikin terjadi gitu. Kan kampung kami kan di pinggiran selatan, laut selatan gitu, daerah terpencil. Tapi luar biasanya, walaupun jauh dari keramaian, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Tuhan tetap jamah dan Tuhan tetap memberkati dimanapun kita berada. Kami percaya mujizat Tuhan boleh dinyatakan dimanapun anak-anaknya berada. Kemarin waktu kita perjalanan naik trail ke pegunungan, terus ada yang tim kita jatuh, terus satu kampung di situ sakit semua. Gimana reaksi orang kampung habis didoakan? Bagaimana itu Pak Ji? Malam-malam kita, jam berapa itu? Itu sekitar jam 8 atau jam 9 gitu, Pak Koirul. Di desa apa namanya, Licin atau ya Licin ada, terus di mana, Lebak Harjo ada, Tempur Sari ada. Kita sampai pulang malam-malam itu Pak Koirul ya. Oke. Di situ banyak orang-orang yang sakit, tidak punya uang, nggak bisa ke dokter, jalan aja nggak, mobil nggak bisa lewat, kita jalan setapak. Di situ banyak orang yang nggak mampu, tapi Tuhan Yesus jamah yang sakit beberapa tahun itu langsung disembuhkan Tuhan Yesus ya. Benar, kasihan ada yang bapaknya kena stroke, dia punya anak perempuan, ibunya lari kemana nggak tahu, dia berjuang, kasihan banget bapaknya. Lalu Bapak Koirul mendoakan di situ. Waktu itu di warung kopi banyak sekali jiwa-jiwa diselamatkan. Betul di situ. Banyak orang sakit disembuhkan di warung kopi waktu itu. Di warung kopi, betul Pak. Malam-malam itu luar biasa. Itu tadi kita ketemu anak pingsan, lapar, dia mau jalan-jalan, lapar, terus Ya, digendong yang pingsan, anaknya itu stres gila, terus habis itu tangannya gini. ada fotonya, Ya. itu fotonya kirimin ke Pak Paul Sang. Nggak punya. Dan dia
langsung hari itu tadi, hujan-hujan ini tadi dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya ngomong Pak Paul, Kristen itu bukan agama. Saya ngomong Kristen itu bukan agama, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Jadi saya jalan-jalan kemana, bukan Kristen itu bukan gedung gereja, tapi kita ini, setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Ketemu orang sakit di jalan, kita doain. Yang lapar kita kasih makan, yang telanjang kita kasih pakaian, kita kasih tumpangan. Itu yang saya jalankan sama mereka semua sekarang. Diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Haleluya. Saya kan video lagi nih. Mengerti firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pak, ini udah lagi ya. Oh, masih banyak lagi videonya tadi ya. Ini ada berapa? 12 video ya. Tadi cuma 6 video ini. Luar biasa. Kurang lebih jasik. Bang, awes. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan amankan. Wah, luar biasa sekali ya, Tuhan dimuliakan. Gitu ya, kita kerja ya, kerja. Ya, diakonia, penginjilan, marturia. Itu ya, nggak kebanyakan ada hasil ya, nggak jangan cuma berteori ya. Pelayanan kita itu harus berbuah. Luar biasa nih Pastor Khairul Anwar ini. Mungkin ini Pak Jenderal Toping ada mau bicara sesuatu, Pak Jenderal? Mana nih Pak Jenderal Toping nih? Halo. Shalom Pak Jenderal. Shalom, selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam. Jadi, ya puji Tuhan dulu lah, haleluya. Tapi si gantengnya mana nih, foto gantengnya nih? Habis nggak tahu ini kasus ini HP saya ini nggak tahu kenapa. Ya. Jadi begini, saya memang udah lama sekali janji sama Pak Anwar ini mau
ketemu dia di Malang sebelum saya ke Bali kemarin bersama Nyonya. Nah, pulang dari sana kan saya nggak sempat. Rencananya pulang dari Bali itu mau nginap di tempat dia, tempat Pak Hairul. Tapi ini ada peluang saya memberikan ceramah kepada para komandan batalion Arhanud di Malang, di Karangploso. Nah, kemarin saya telepon Pak Anwar, saya sudah ada di sini. Oke, perlu dijemput apa enggak? Enggak perlu, saya kan nanti diantar. Nah, tadi harusnya pagi-pagi, tapi acara saya selesai udah jam 4 sore. Saya bilang jam 5 aja lah. Ternyata tadi asik punya asik, 5:30 saya baru bisa berangkat dari tempat penginapan. Beliau sendiri juga ada masalah. Nah, tapi yang penting sudah saya penuhi apa janji saya. Kemudian tadi rupanya sudah ditungguin sama orang banyak juga. Nah, saya ingin memberikan sebagian ilmu di bidang pertanian. Nah, bagaimana menyelenggarakan pertanian yang integratif. Pupuk dari situ, peternakan ada di situ. Jadi tadi saya gambarkan, kebetulan Pak Hairul bilang, saya punya tanah 20 hektar. Nah, tanah ini kan pemberian Tuhan. Jangan sampai tanah ini tidak dimanfaatkan. Nah, saya tadi memberitahu kalau 20 hektar, waduh, ini kalau idenya dilaksanakan, ini bisa menjadi miliarder. Nah, kebetulan Pak Hairul ini kan dia banyak memberkati lah, karena dia banyak berkat. Jadi saya tadi menjelaskan bagaimana pertanian dan peternakan terintegratif. Jadi saya bilang tanam jagung 1 hektar. Ini 1 hektar ya dulu. Nah, jagungnya tapi jagung yang bibitnya dari Tuhan, bukan bibit yang GMO. Sudah genetik. Nah, jagung itu nanti untuk makan ayam. Jadi setelah jagung ini mau panen, piara ayam. Nah, jagungnya untuk ayam, daunnya untuk kambing. Bongkol jagungnya untuk sapi. Pupuknya dari tai kambing, dari tai sapi, dari tai ayam. Jadi petaninya nggak perlu repot-repot beli pupuk, beli apa. Cuman memang perlu modal pertama. Modal yang pertama itu perlu gitu loh. Nah, kemudian ini mereka bisa berternak babi lagi. Banyak babi apa segala macam. Jadi mereka sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau kencing babi itu, kencing kambing sama kencingnya sapi itu merupakan pupuk karena mengandung nitrogen. Sebab mengandung nitrogen gitu loh. Nah, jadi satu lagi saya ajarkan, pergi ke tempat yang jual tahu atau yang membuat tahu. Ampas tahu itu bisa dijadikan pupuk. Sama apa? Sampah-sampah rumah. Ya, yang ada tulang ikan, yang ada bekas daging, bekas sayur, dan sayur-sayur yang ada di pasar juga bisa dijadikan pupuk. Jadi dihancurkan, dikasih ragi, ditutup di tong, nanti itu jadi pupuk. Yang bau pun menjadi harum. Terkaget-kaget mereka. Itulah untuk berkat kalian. Karena saya bilang, kalau Pak Hairul bisa membaptis Anda, maka saya memberi berkat apa yang ada sama saya, gitu aja. Nah, intelektual. Wah, karena tanahnya, ternyata tanahnya subur. Jadi kampung itu nanti nggak perlu dan mereka ini banyak yang ternak babi juga. Nyoba. Sekarang yang paling dibutuhkan sama desa tersebut apa Pak Pastor Khairul? Sekarang waduh, itu silakan Pak Haji Marsono itu aja. Saya nggak tahu. Saya di Medan minyak Halo? Ya, halo. Halo?
Ya, Pak Jenderal. minyak serai itu, ya, minyak serai itu 200.000 1 liter kalau di Medan. Tapi kalau dikirim ke Eropa menjadi $100. Nah, bongkol jagung itu dihancurkan, bisa juga diekspor ke Korea, ke Cina untuk makanan sapi di sana. Nah, urusannya yang penting jangan bongkol jagungnya harus bagus gitu loh. Itulah konsep yang saya sampaikan sama dia. Mohon maaf, baterai saya udah mau habis. Saya Ya. Baterainya Pak Jenderal habis. Pak, apa? Bisa saja punya KPTS dan Pak, nggak usah, saya mau. Nggak apa-apa. Ya, ya. Saya habis biar aja, Pak. Yang kemarin di Santa Baru. Itu Pak Haji sendiri biar cerita, Pastor. Sama Ya, bapaknya. lanjut Pak Haji, silakan. Ya, ini namanya ada ini. Silakan Pak Haji. Menurut kami untuk pemaparan Pak Jenderal tadi benar sekali, sebab di kampung saya kan juga banyak lahan yang bisa dimanfaatkan kayak minyak serai kan juga bisa ditanam. Cuma untuk pengelolaannya aja yang belum tahu gitu. Seperti cengkeh juga banyak di sana. Kalau penyulingan daun cengkehnya sudah banyak di sana. Seperti itu, Pastor. Jadi rencananya bagaimana rencana kalian ini? Ini luar biasa. Ini kan heboh sekali nih kalian di sana nih kan. Ini bakal meledak ini kasusnya kali. Mandi massal ini bakal meledak ini kasusnya ini. Mandi massal, Pastor, ya. Iya, ini mandi massal ini bisa meledak ini itu orang-orang di ini ya dimandikan massal ini kan nggak lazim nih di Indonesia ini kan. Cuma terjadi sekali atau 2 kali saja sepanjang generasi. Tapi ini akan ada banyak yang menyusul ya. Karena memang sudah santer sekali ya pertobatan massal di Indonesia ini. Memang sekarang sedang tren lagi ya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Ini kemarin Pak Haji juga bawa rombongannya yang dari lain-lain daerah itu puluhan datang ke rumah. Jadi yang sakit pokoknya yang datang ke rumah itu orang yang letih lesu dan berbeban yang sakit lah. Saya ngomong kalau sakit silakan datang aja ke Yesus. Yesus itu juru selamat, penyembuh. Datanglah ke situ, panggil namanya Yesus ya. Habis dipanggil namanya Yesus, mandi ya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bukan nyari saya. Apa salah saya kan cuma alatnya saja. Ya. Gitu ya, Mas. Pak Khairul, kita nggak boleh menutup jiwa-jiwa yang datang buat Tuhan. Kemarin setelah saya ke RPN kan kita bawa jiwa 5 mobil serombongan. Itu mobilnya 5 mobil, belum lagi motornya. Gitu.
terus berapa minggu kemudian kan rombongan lagi, berapa mobil lagi tuh. Iya. Sampai kemarin setang 2 mingguan kan kemarin juga ada 1 mobil lagi. Itu yang datang ke kampung-kampung itu. Karena mereka itu bukan nyari saya, mereka itu cari kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya itu cuman alatnya saja. Kalau mereka nyari saya nggak mau, saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa Yesusku yang luar biasa. Di luar Yesus pasti binasa, begitu. Selamat malam Mbak Putih. Bentar, Ya, Pak Khairul pakai 2 akun atau 1 akun ini? Ya, dua akun. Benar, Saya ya, pakai 2 akun ya, sama-sama Khairul Anwar ya? Ya, Oke. betul. Oke, nggak apa-apa. Yang Udah. satu. Soalnya kita berapa kali ada penyusup, terus kita jadikan host, malah di remove semua yang di dalam. Terus sampai sekarang pada nggak bisa masuk lagi. Enggak, ini saya. Ya, oke, sip. Oke. Luar biasa nih. Terus ya kita mau support ya, tim penginjilan di Malang ini kita mau support terus ya. Kita mau support ya untuk pembangunan di desanya juga kita support juga. Ya, kita harus pikirkan juga kesejahteraan mereka. Kita pikirkan ya. Artinya kita memberitakan Injil, tapi kita juga berdiakonia di sana. Dengan cara apa? Dengan memberikan apa yang bisa kita ini. Ya, misalnya kita bisa berikan alat-alat pertanian. Ya, kepikirannya begitu tadi ya, langsung ya. Supaya ini kita sejahterakan. Artinya nggak cuma Om Do doang, karena kita sebagai orang-orang percaya harus saling menolong kan. Ya. Itu kalau mau menolong langsung siap itu rekeningnya rekening Pak Haji atau yang di daerah sana saja, di desanya sana. Saya nggak ikut-ikut. Tapi harus ini nanti ini rencananya Pak Putih gimana Pak Putih, cara kita menyalurkan bantuannya bagaimana Pak Putih? Salam ya teman-teman di Malang, selamat malam. Shalom. Terima kasih. Karya Tuhan nyata melalui kalian semua. Di sela-sela begitu banyak tekanan ya, justru kalian menuai di sana. Tuhan kita dahsyat ya. Amin. Kita tetap harus memikirkan kelangsungan hidup mereka setelah mereka terima Yesus, jangan ditelantarkan. Karena apa? Terlalu banyak belakangan yang sudah lewat, orang setelah dibaptis kemudian ditinggalkan begitu saja. Sementara bukan mereka dibaptis, Pak Putih, bukan dibaptis, instruksi mandi mereka. Mandi ya. Setelah mereka memang itu kan bahasa Indonesia dipermandikan, ya kan? Dipermandikan. Nah, kita pakai bahasa yang benar, dipermandikan, karena pengertian itu orang kita macam-macam, namanya dipermandikan itu lebih mendekati yang benar, itu dipermandikan. Iya. Jadi terlalu banyak ya pelayanan yang sudah lewat hanya untuk show off ya, kemudian ditelantarkan. Sementara mereka begitu sudah dipermandikan, ribut sama keluarga, diabaikan keluarga ya, dikucilkan, akhirnya hidup mereka terlantar. Dan dengan cara yang seperti ini menarik sekali, karena ini kalau saya bilang sudah mandi massal ini. Tapi makanya kalau kita terlantarkan, mereka terlantar massal. Wah, ini terima kasih nih, hari ini, malam ini kita bersinergi ya, kita akan all out untuk mereka. Jadi secara teknis begini Pak, nanti kami galarua dalam tanda kutip yang support langsung ke Bapak ya. Jadi kita akan kita jadikan wilayah itu adalah wilayah kerja. Jadi kita adalah menggunakan teknologi tepat guna ya, murah meriah untuk meningkatkan pendapatan dan hidup mereka Pak. Jadi saya besok kan ke Semarang. Dari Semarang saya sudah janji sama Pak Jenderal akan ketemu beliau di Surabaya. Apakah nanti
dalam hal ini apakah nanti kita bisa langsung ketemu ya, misalnya di Senin atau di hari Minggu kita langsung ketemu untuk kita langsung eksekusi Pak. Hal apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah kita mandikan ini secara teknis ya, pelatihan atau pemilihan komoditas apa yang paling tepat di wilayah itu kita kembangkan. Jadi nanti secara administrasi keuangan kita tetap melalui Ibu Novita Poli sebagai bendahara, karena hal ini supaya jangan terjadi lagi kesalahpahaman dalam mengelola keuangan. Karena yang pengalaman kita yang jadi korban adalah nama baik Pak Fauzan, juga Nitro 26 dan N62 ya. Ini perlu kita perlu kita cermati. Tidak ada punya kepentingan lain-lain, tapi supaya secara administrasi keuangan ada laporan rutin ya, tertulis tepat sasaran Pak. Jadi bukan hanya tepat guna tapi tepat sasaran. Supaya apa? Supaya hal-hal ke depan ada wilayah-wilayah yang lain yang bisa kita kembangkan. Bisa aja ini menjadi desa percontohan daripada Lingzum, Nitro 26 dan Negarawan 62. Ya, karena kalau secara start kita sudah melihat di Banten kita sudah lakukan, tapi saya melihat justru wilayah Malang ini yang heboh ya. Karena apa? Antusias masyarakat menerima ya, kan ini kalau masal ceritanya. Jadi kalau seandainya tidak ada action selanjutnya, maka mereka akan terlantar, kemudian akan ada omongan-omongan dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip punya kepentingan tersembunyi merusak Lingzum kita ya. Kenapa? Mereka akan membuat zoom tandingan untuk mencari kelemahan dan kekurangan kita dalam melayani di Malang Pak. Terima kasih, itu aja sama saya. Jadi secara umum kami akan support Pak. Usahakan kita Minggu atau Senin bisa ketemu ya, atau nanti saya akan koordinasi ke Pak Tobing. Apakah Pak Tobing itu tunggu saya di Malang atau Pak Tobing turun ke Surabaya. Demikian dulu Pak Paul. Ini sudah dapat solusi nih dari Damarkasi boleh kita kebutuhannya dipinjam, tapi nanti tulisin untuk Malang. Jadi nanti bantuan itu diserap di via Yayasan Damarkasi ya kan, untuk Malang, tapi nanti pemberiannya dieksekusi oleh Yayasan Jalarua. Yayasan Jalarua yang akan mengeksekusi untuk Pak Khairul Anwar dan timnya Pak Haji ya, untuk di desa di sana supaya bisa diberikan untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Dan karena kan harus ada pertanggungjawabannya semuanya ya untuk laporan ini dengan dana masyarakat. Karena ini heboh nih, ini bakal heboh dan kita mau supaya ini jangan berhenti. Siap. Ya nanti kita ini sudah dapat solusinya Pak. Ini saya dapat solusinya Pak Suara udah tersign oleh Pak Suara Kebenaran ya. Jadi oke, kita dengarkan dulu dari Amerika sambil saya siapkan nomor rekeningnya ya. Pak Andi, USA, Amerika. Wah, Amerika nih langsung pertama. Silakan Amerika. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam shalom. Ya, selamat pagi Amerika. Untuk Pak Khairul, aduh Pak. Oh, ini isu-isu nggak wong nangis Pak di kantor Pak. ini nangisnya itu nangis kasih tuh Pak. Nangis bahagia Pak. Nangis bahagia Pak. Karena kita ini Tuhan sudah diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk